Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi hutang piutang, gadai, serta pemberian utang. Mari kita simak pembahasannya. Yang pertama yaitu mengenai hutang piutang. Hutang piutang atau al-qard mempunyai istilah lain yang disebut dain. Istilah ini juga terkait dengan istilah qard yang artinya memutus. Mengapa disebut demikian? Karena pada dasarnya, akad hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama serta dalam jangka waktu yang telah disepakati. Adapun dasar hukumnya terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah pada ayat 245. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang berpiutang untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara memberinya sebagian dari hartanya, dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengenai hukum hutang piutang. Hukum yang pertama yaitu mubah. Mengapa demikian? Karena memberikan hutang hukumnya sunnah sebab ia termasuk orang yang menolong saudaranya. Yang kedua, hukum memberi hutang itu menjadi wajib jikalau peminjam itu benar-benar membutuhkan harta tersebut dan keadaannya sangat terdesak. Dan hukum yang ketiga yaitu haram jika harta yang hendak dipinjami akan dibuat untuk hal-hal yang melanggar aturan syariat. Lalu mengenai rukun dan syarat hutang piutang. Yang pertama ada 2 orang yang berakad. Yang kedua harta yang dihutangkan dan ijab dan kabul. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai rohn atau gadai. Gadai disebut rohn karena secara bahasa rohn ini berarti subut yang berarti tetap dan juga dawam yang artinya terus menerus. Adapun secara istilah rohn ini atau gadai adalah menjaga harta benda yang dijadikan jaminan hutang jika tidak bisa dikembalikan harta yang ia pinjamnya. Dasar hukum mengenai gadai terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 283. Mengenai rukun dan syarat gadai. Rukun gadai itu terdapat 4, yaitu yang pertama ada 2 orang yang melakukan akad, 2 barang yang dijadikan gadai atau yang dijadikan jaminan, yang ketiga hutang, dan yang terakhir sigot atau ijab dan kabul. Syarat-syarat gadai yang pertama ada 2 pihak yang akan berakad. Keduanya harus balik, berakal, dan memiliki kemampuan dalam mengatur dan mampu membedakan antara baik dan buruk. Yang kedua, syarat barang gadai. Yang pertama, barang itu merupakan barang yang berharga. Yang kedua, barang tersebut adalah benar-benar milik orang yang menjaminkan sebagai ganti untuk hutangnya. Dan yang terakhir, barang itu harus diketahui ukuran, jenis, serta sifatnya. Dan yang terakhir, syarat berhubungan dengan hutang adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Hikmah dari gadai ini, di samping dapat memberikan manfaat atas barang yang digadaikan, adalah memberikan keamanan bagi orang yang menggadaikan dan penerima gadai bahwa dananya tidak akan hilang. Materi yang terakhir yaitu mengenai pemberian upah atau dalam Islam disebut dengan ijarah. Secara bahasa, ijarah berasal dari kata ajaro yajuru ujuran yang berarti upah atas pekerjaan. Adapun secara istilah adalah suatu transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu yang dijelaskan sifat dalam tenggang waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang dinyatakan dalam bentuk upah sebagai imbalan atas jasa yang sudah dilakukan. Lalu mengenai macam-macamnya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ijarah al-manafi, yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat. Lalu ada juga ijarah ala al-mal, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan. Lalu dasar hukumnya terdapat pada surat At-Talaq yang berada pada ayat 6.